Bapak Ibu, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya. Minggu kedua apa ketiga ini? Kedua ya. Minggu depan minggu ketiga. Seberapa banyak saudara yang minggu lalu nangkep kebenaran firman Tuhan? Minggu lalu. Saudara menangkap kebenaran firman Tuhan minggu lalu? Ada amin saudaraku? Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Ya. Sesederhana apapun pernyataan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Bapak Ibu, pagi hari ini saya percaya bahwa setiap benih firman yang akan kita dengar, izinkan itu menjadi benih firman yang hidup, jatuh di dalam tanah hati kita yang siap untuk diubahkan Tuhan. Jangan cuma senang mendengar, tapi mari kita meresapinya, merenungkannya, pulang nanti kita melakukannya. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan hampir 1 bulan ini. Sejak kita punya tema tahunan yaitu masa menuai atau musim panen, harvest, tiba-tiba ayat ini, peristiwa ini, ketika saya merenungkan ayat ini di dalam satu konferensi yang pernah saya ikutin 10 tahun yang lalu, itu tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba ini Tuhan ingatkan kembali, impresinya sangat kuat. Mengingatkan kembali bahwa tidak terasa sudah 10 tahun yang lalu saya mengikuti konferensi ini tentang pertumbuhan gereja, bagaimana mempersiapkan umat Tuhan di bangsa ini. Itu konferensi doa sebenarnya, tapi juga bagaimana mempersiapkan gereja Tuhan di Indonesia, ya. Dan itu terjadi kira-kira di bulan Mei tahun 2013, saya masih ada catatan-catatannya. Dan di seminar itu kita dibawa oleh pembicaranya untuk mempersiapkan umat Tuhan bagi lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Seberapa banyak kita percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja luar biasa hari-hari ini. Amin. Sedang bekerja amat dahsyat hari-hari ini. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya, ya, pelayanan-pelayanan yang tadinya sulit sekali, sekarang pintu-pintunya mulai terbuka. Saya mendengar banyak kabar dari teman-teman sepelayanan yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, bagaimana pintu-pintu penginjilan, pintu-pintu kabar baik itu sangat terbuka dengan luasnya, walaupun keadaan dunia tidak menjadi semakin baik. Justru di dalam banyaknya perkara-perkara yang kurang baik, banyaknya perkara yang jahat, firman Tuhan mengatakan kasih karunia Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Ada amin? Nah, jadi Bapak Ibu, saya diingatkan kembali bagaimana Tuhan punya rencana untuk lawatannya atas Indonesia itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang sudah dikerjakan Tuhan di beberapa negara. Seperti yang waktu itu saya diingatkan bagaimana terjadi kegerakan di Kolombia, di Korea, di Nigeria, ya. Baik dalam skala kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Mengapa? Mengapa di Indonesia Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang berbeda dan akan sangat masif, sangat besar. Ya. Saudara harus tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulaunya aja 17.500 sekian. Tidak ada bangsa dimanapun seperti bangsa kita. Halo? Ada ratusan suku, ratusan bahasa yang berbeda-beda. Makanya
Dibilang rangkaian pulau-pulau itu seperti rangkaian permata emerald dibilang. Dan kita juga salah satu negara dengan populasi hutan tropis, salah satu yang terbesar, menjadi paru-paru dunia. Saudara sadar kita tinggal di satu negara, satu bangsa. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi anak bangsa ini dengan satu tujuan yang besar. Jangan pernah memandang diri saudara sebagai bangsa yang kecil. Tuhan ciptakan kita menjadi bangsa yang besar. Hari-hari ini bangsa-bangsa lain sedang menyoroti Indonesia. Bagaimana bangsa ini sudah puluhan tahun terpuruk, tapi hari-hari ini 10 tahun terakhir Indonesia mulai bangkit. Indonesia mulai dikenal. Indonesia mulai bisa memiliki kekuatan untuk melawan setiap hal-hal yang jahat. Ya. Dan saya percaya itu tidak lepas daripada umat Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini dan juga bagi bangsa-bangsa. Saudara tahu Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jumlah penduduk kita hampir 300 juta, nomor 4 di dunia. Halo, sumber daya, saudara sebut sumber daya apa yang nggak ada di Indonesia? Apa yang nggak ada? Semua hampir ada. Bangsa-bangsa lain sebenarnya agak takut kalau Indonesia mengerti, bangsa ini mengerti mengelola sumber dayanya menjadi satu kekuatan yang mengerikan kalau diarahkan hal-hal yang jahat. Sumber dayanya begitu besar. Seminggu yang lalu saya nonton film biografi Perang Dunia Kedua. Kenapa Jepang menyerang Amerika? Karena waktu itu minyak itu, Jepang itu sangat tergantung minyaknya dengan Amerika. 80%. Akhirnya apa? Ketika dia menyerang Pearl Harbor, mereka punya kekuatan untuk menguasai Asia. Salah satunya sasarannya adalah Indonesia. Karena Indonesia sumber minyaknya sangat besar. Dan itu menjadi modal yang kuat bagi mereka untuk alat-alat perang mereka. Wah, saya bilang, wah, dari dulu ya sudah jadi inceran bangsa-bangsa lain. Dan kita sudah cukup, enough is enough. Selama ini kita banyak dikontrol justru oleh bangsa-bangsa lain. Ini waktunya bangsa Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri dan berjalan dengan tuntunan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa ini dengan potensi yang besar. Ada amin, saudara. Yang kedua, Indonesia adalah negara terbesar dalam komunitas Kedar dan Nebayot. Ya, saya kalau istilah ini saudara harus tahu bahwa Indonesia negara dengan mayoritas agama sebelah terbesar di dunia. Saudara gabungkan Timur Tengah itu, seluruh orang dengan komunitas itu dibandingkan Indonesia lebih banyak. Jadi potensi sebagai ladang di mana tuayan sedang menguning itu Indonesia. Kita harus memandang ini ladang Tuhan. Ini kesempatan sebagai umat Tuhan. Kita tahu kita sedang ada di tengah bangsa yang gelap. Bangsa yang dibutakan oleh ilah zaman, bangsa yang dibutakan oleh roh antikristus. Dan kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan. Amin. Bangkit sebagai anak bangsa ini yang mengasihi bangsa ini. Supaya apa? Terang Tuhan. Ada amin. Walaupun kegelapan datang, kita punya terang Tuhan. Kita punya Yesus yang adalah terang dunia. Saudara dan saya juga terangnya Tuhan. Saudara bersyukur nggak kita ada di tengah bangsa yang sangat gelap? Justru supaya saudara dan saya jadi terang. Tunjuk orang sebelahmu, kau adalah terang Tuhan. Seharusnya kau berfungsi di bangsa ini. Amin. Dan yang ketiga, Indonesia sudah ditetapkan dan direncanakan untuk suatu pekerjaan yang sangat besar oleh Tuhan.
Ya, waktu itu ada hamba Tuhan, mereka berdoa dan mendapatkan pernyataan-pernyataan dari kitab Yesaya 42 ayat 11 sampai 13. Dikatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Kalau ada kata Tuhan di perjanjian lama itu berbicara tentang Tuhan yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Yahweh. Ada amin? Dan yang memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Saya memulai bangsa Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya aja jutaan kilometer. Halo? Makanya kalau saya baca review strategi perang, Indonesia nggak perlu bikin kapal induk. Pulaunya kecil-kecil di luar sana itu sudah ngarahnya kemana-mana itu. Kalau dibikin pangkalan militer aja orang udah takut. Buktinya Natuna aja baru dibikin pangkalan militer orang udah gemetar-gemetar. Ya, negara tetangga mulai gasak gusuk. Selama ini kita nggak pernah kerjakan itu. Ya, kita nggak pernah nyerang bangsa lain. Tapi kalau kita diserang, saya percaya seluruh bangsa ini, anak bangsa ini akan siap membela bangsa ini sampai tetes darah terakhir. Ada amin? Termasuk saudara dan saya. Ya, kita nggak pernah jajah bangsa lain. Tapi kalau kita diserang, kau jual kami beli. Kau jual lebih banyak kami borong. Ada amin? Kita nggak pernah takut sebagai satu bangsa. Sudah terbukti, sekutu waktu datang di Surabaya, Jenderal Malabi itu jenderal yang nggak pernah kalah perang, tiba-tiba mati di Jembatan Merah itu oleh arek-arek Surabaya. Mereka bingung. Indonesia cuma modalnya bambu runcing sama senjata rampasan-rampasan sisa-sisa Jepang. Bisa lawan. Karena memang kita nggak mau jadi bangsa yang dijajah. Ada amin, saudaraku? Kita harus tahu, apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah merdeka dalam Tuhan. Kita pakai kemerdekaan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjajah. Dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menguasai manusia yang lain. Tuhan menciptakan kita untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas burung-burung dan ikan-ikan di laut. Tidak pernah dimaksudkan untuk berkuasa atas manusia lain. Ada amin? Maka kita bersyukur. Tegakkan kepala kita, kita tidak lebih rendah dari bangsa lain. Kita sama sebagai anak manusia, kita sama di mata Tuhan. Amin? Kita tahu kita punya pekerjaan yang besar. Dan saya percaya suatu saat dari Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akan dikirim orang-orang percaya sampai ke bangsa-bangsa. Dan sudah terjadi hari-hari ini. Amin. Saya rindu dari jemaat yang kalau orang mandang yang cuman kecil ini, saya rindu ada yang pergi sampai ke bangsa-bangsa. Dari jemaat kita sudah ada yang pergi ke Kyrgyzstan, ada yang ke Iran, ada yang ke bangsa-bangsa yang lain, ada yang ke Kamboja, ada yang ke Vietnam, ya, bahkan ada yang ke Jerman, karena Jerman sekarang kekristenan sedang turun, degradasi. Ya. Hati-hati, saudara. Kita harus siap. Amin. Lihat potensi kita. Ya, sangat besar. Lalu dikatakan yang memanggil burung buas dari timur. Burung buas dari timur itu, saudara tahu kan, Garuda itu burung buas dari timur. Lambang negara kita salah satunya burung Garuda ya. Kita terus doain, itu bukan jadi burung buas tapi burung yang membawa damai. Amin. Kita percaya bahwa orang-orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya maka aku hendak melaksanakannya. Saudara percaya ada rencana-rencana Tuhan yang besar atas bangsa ini.
Makanya kita terus berdoa untuk pemimpin kita berikutnya, supaya terjadi damai sejahtera, supaya panji-panji kebenaran ditegakkan di bangsa kita, supaya hal-hal yang jahat disingkirkan dari bangsa kita, supaya muncul orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ada amin, saudaraku? Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya tipikal kegerakan yang akan terjadi di bangsa ini akan sangat berbeda dengan apa yang sudah terjadi di negara-negara lain. Dan kita tahu jumlah penduduknya lebih sedikit. Kolombia kan lebih sedikit, Korea lebih sedikit jumlah penduduknya. Dan kebanyakan kan mereka beragama, bukan mayoritas seperti kita. Halo? Ya. Dan sumber dayanya juga terbatas. Oh, sumber daya Indonesia nih, bangsa-bangsa matanya melotot semua itu. Mau coba ambil, mengeruk sumber daya Indonesia. Apa aja ada di sini. Ya, terakhir ribut masalah nikel. Ribut masalah minyak CPO sawit. Halo? Untung Pak Jokowi memimpin bangsa kita yang sangat berani untuk mengatakan enggak. Kalau mau berbisnis dengan kami, bikin smelter di sini. Kami nggak mau lagi jual barang mentah. Halo? Selama ini kita dibodoh-bodohin terus. Ya. Coba tanya sebelahmu, kamu mau nggak dibodoh-bodohin? Nggak mau toh? Kita harus bangkit. Kita harus jadi bangsa yang besar. Bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa lain. Ada amin, saudaraku? Ketika kita tahu potensi kita, kita tidak takut untuk bargaining. Kita tidak takut untuk mengatakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Sudah terlalu lama kita ini ditipu. Ya. Sekarang waktunya kita bangkit. Melihat potensi yang ada, melihat apa rencana Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Lalu dalam pewahyuan firman Tuhan, waktu konferensi itu, saya di kamar hotel itu, saya waktu ambil waktu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di konferensi itu kan dapat pernyataan dari kitab Yesaya ya. Tiba-tiba saya juga dapat pernyataan dari kitab Yesaya tentang apa yang menjadi hal-hal yang perlu dipersiapkan. Saudara percaya nggak waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih kita pewahyuan, Tuhan kasih kita arahan, Tuhan berbicara atas apa yang menjadi kerinduannya. Amin. Dan itu dinyatakan di Yesaya 62 ayat 10. Impresi waktu pagi itu sangat kuat. Ya, Roh Kudus itu kuat sekali. Impresinya itu menyatakan hal ini. Ya, bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, dia berbicara hal-hal apa yang mesti dipersiapkan untuk kita sebagai umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan atas bangsa-bangsa, atas kota-kota, atas komunitas kita saat dia akan menginvasi dunia ini. Saudara percaya nggak? Tuhan rindu untuk turun tangan, menginvasi hal-hal yang terjadi di bangsa-bangsa. Halo? Saudara ingat nggak waktu Tuhan ingin menginvasi kota Sodom dan Gomora, dia datang kepada sahabatnya yang namanya Abraham. Dan di situ terjadi syafaat di situ. Saya percaya saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Karena Kristus. Galatia 3 ayat 29 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham.
dan berhak atas setiap janji-janji Allah. Kita percaya nggak kota-kota di seluruh Indonesia akan mengalami invasi Tuhan, mengalami lawatan Tuhan? Itu karena ada anak-anak Tuhan yang bisa diajak bekerja sama oleh Tuhan. Amin. Apapun keputusannya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi bagian kita sebagai sahabat-sahabat Allah, Tuhan rindu berbicara sama kita. Ya. Kita akan lihat, ya, apa kata firman Tuhan di Yesaya 62 ayat 10. Kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. 2, 3. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ada 5 bagian di dalam ayat ini yang saya akan bagikan kepada saudara sebagai perenungan saya waktu itu. Sebagai satu pernyataan di dalam hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh saya. Ya, yang pertama dikatakan berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Ya, Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk mempersiapkan diri mengalami lawatan Tuhan, kita sebagai gerejanya berdasarkan kehendak dan rencananya, itu harus berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan. Bukan menurut keinginan dan rencana kita sendiri. Itulah pentingnya gereja untuk mencari wajah Tuhan, berdoa, bersyafaat, menemui hati Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan. Halo? Kita harus tahu apa rancangan pikiran Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan dan di dalam perenungan. Saya baru-baru ini di JDPS saya bagikan tentang telinga seorang pendoa adalah telinga seorang murid. Saudara bisa bayangkan nggak? Yesus itu punya 12 murid. Tiap hari jalan sama-sama, tiap hari lihat bagaimana dia melayani, tiap hari mereka lihat Yesus berdoa, betul nggak? Tapi ketika diajak berdoa, mereka tidur. Menurut saudara Yesus ngajarin mereka berdoa nggak? Apakah kenyataan yang sama juga sedang terjadi di banyak gereja? Itu levelnya murid loh. Bukan orang pengikut biasa, bukan yang 5.000 yang ngikutin Tuhan itu, bukan. Ini murid loh, yang tiap hari diajak berdoa, tidur. Makanya saya bagikan kan, apa hal yang terberat waktu kita berdoa? Waktu di Taman Getsemani apa yang paling berat? Sampai keluar peluh dengan butil-butil darah itu. Apa yang paling berat waktu kita berdoa? Saudara kan orang Kristen. Berdoa kan? Apa yang paling berat waktu kita berdoa? Kenapa Yesus sampai peluhnya berdarah itu? Apa yang paling berat di dalam doa? Saya percaya yang paling berat itu adalah waktu kita menahan bagaimana menundukkan pikiran kita, daging kita, keinginan kita di bawah kehendak Tuhan. Makanya ucapan terakhir Yesus apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Untuk dapat menyatakan itu dia harus berpeluh sampai berdarah.
Coba perhatikan doa-doa kita, lebih sering mana? Menyatakan kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita, kepentingan kita, apa kehendak Tuhan? Coba seandainya waktu malam itu di Taman Getsemani, Yesus tidak menundukkan pikirannya, hatinya, kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Saudara dan saya tidak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat kita. Makanya telinga seorang murid, kenapa telinga penting? Karena Tuhan mau kita lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kalau kita berdoa diiringi dengan perenungan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan, maka kita sebagai umatnya bergerak itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kehendak Tuhan tidak ada yang gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu menciptakan. Firman Tuhan itu kalau dia sudah dinyatakan, dilepaskan, maka itu akan ya dan amin. Makanya jangan sembarangan kita ngambil keputusan, tindakan, perbuatan kita. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, apalagi keputusan-keputusan penting. Makanya setiap hari kita harus perlu berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita setiap hari. Halo? Rasul Paulus mengingatkan, doakan para pemimpin-pemimpinmu. Itulah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Naikkanlah doa syafaat bagi mereka. Karena apa? Para pemimpin kita setiap hari ada hal-hal yang menjadi kepentingan dan keputusan yang harus mereka ambil. Ada amin, saudara. Jangan berdoa cuman doa kita, Tuhan berkati makananku, bisnisku, rumahku, anak-anakku, semua ku. Makanya Amsal katakan apa? Ada hal yang sangat mengerikan di dalam diri lintah itu. Untukku, dan untukku. Sama kayak lintah kalau kita kayak gitu. Kita ini harus jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena kesadaran bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara sadar nggak bahwa kita semua ini sudah diberkati Tuhan? Apa berkat yang lebih besar daripada Yesus? Saya mau tanya, apa yang lebih besar daripada Kristus? Berkat apa yang mau kita cari lebih besar daripada Kristus? Bahwa Kristus itulah kekuatan dan hikmat Allah. Segala berkat di sorga disediakan di dalam Dia. Apa yang mau kita cari? Mau cari hal-hal yang dicari bangsa-bangsa. Matius 6 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Gak perlu khawatir untuk apa yang mau kita makan, mau kita minum. Berkat itu seharusnya mengiringi kehidupan kita. Yang kita harus cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bekerja itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Halo? Amin? Jadi saudara harus tahu ya, berjalan melalui pintu-pintu gerbang itu berbicara kita harus berjalan melalui rencana-rencana dan kehendak Tuhan. Jangan izinkan kita nggak dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang disebut anak-anak Allah. Saudara baca kitab Roma. Tuntunan Tuhan itu selalu berdasarkan apa? Firman dan Roh Kudus. Karena cuma Roh Kudus yang mampu membawa kita kepada keseluruhan kebenaran akan firman itu. Gak bisa kita berjalan dengan daging kita. Gak akan nyampe kita kepada pernyataan Roh Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pernyataan Roh. Bukan pernyataan manusia.
Makanya penting sekali peristiwa Pentakosta, di mana orang-orang mengalami, murid-murid Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus. Baru setelah itu murid-murid dengan berani memberitakan Injil, betul tidak? Yang tadinya mereka sembunyi, yang tadinya mereka takut, yang tadinya mereka gentar karena guru mereka sudah mati. Dan walaupun Yesus sudah naik ke sorga, Yesus tetap suruh murid-muridnya tunggu. Tunggu Roh Kudus turun. Baru kau punya kuasa untuk menjadi saksiku. Kalau kita nyatakan rancangan Tuhan, firman Tuhan dengan kekuatan kita, nggak akan sanggup kita. Nggak akan sanggup. Karena kekuatan kita terbatas. Amin. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Makanya cari wajah Tuhan, berdoalah, renungkan firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus untuk rencana-rencana ke depan. Apa yang menjadi visi kita bersama, apa yang menjadi visi Tuhan atas kehidupanmu secara pribadi. Minta tuntunan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melawat engkau. Tuhan akan membuat engkau melihat apa yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, belum pernah terbersit di dalam hatimu. Bahkan hal-hal yang tak terucapkan Tuhan akan kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan persiapkan jalan bagi umat. Saya percaya Tuhan sedang membuat gerejanya harus berubah hari-hari ini. Ada amin? Ingat enggak? Berdoa itu berbicara berubah. Waktu kita berdoa sebagai murid Tuhan, kita menyiapkan telinga kita untuk mendengar, untuk dididik, untuk dinasehati, untuk diarahkan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita berubah. Amin. Makanya Roma 12 katakan apa? Berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Makanya setiap pagi waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita saat teduh, itulah saatnya kita diubahkan Tuhan. Albert Einstein bilang gini, kalau kita mengerjakan sesuatu yang sama dengan pola yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, kau gila. Siapa yang percaya setiap hari adalah hari yang baru bagi Tuhan? Ada hikmat Tuhan yang baru, ada pernyataan yang baru, ada hadirat Tuhan yang baru. Fresh every morning. Gila kalau kau hidup dengan urapan yang kemarin. Kau akan stres. Karena Tuhan mau kasih yang baru. Saudara kalau punya baju yang baru, senang gak makainya? Malah kalau bisa dipakai sepanjang hari ya. Kalau pacak tidak dilepas-lepas. Lah keringetan dikasih parfum lagi. Gereja harus berubah. Terutama orientasi pelayanan. Gereja harus berubah dari orientasi melayani jemaat seperti rumah sakit dan mulai bergerak untuk mempersiapkan orang-orang percaya sebagai tentara-tentara Tuhan yang siap bertempur dan juga sekaligus sebagai pencala-pencala manusia. Gereja harusnya menjadi satu tempat pelatihan, menjadi tentara, menjadi murid Kristus, menjadi pencala-pencala manusia. Ingat nggak waktu Sida-Sida itu baca firman di perjalanan ketemu sama Filipus sebagai murid Tuhan? Filipus tanya, ngertikah Tuhan apa yang jadi pernyataan firman itu?
Bagaimana aku mau mengerti? Tidak ada orang yang ngajarin aku, tidak ada orang yang mementor aku. Makanya dari nats itu Filipus berbicara tentang Kristus. Karena apa? Karena Filipus adalah murid. Dia dimuridkan, dia dididik, dia diajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus sendiri kepada rasul-rasul. Setiap hari kan mereka bertekun dalam pengajaran, betul nggak? Di rumah-rumah dan juga di rumah ibadat. Makanya mereka bukan hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi juga diperlengkapi, dipersiapkan, dan memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Alangkah menyedihkan, bertahun-tahun jadi orang yang percaya kepada Tuhan tapi nggak ngerti firman Tuhan. Nggak ngerti bagaimana melakukannya. Nggak mengerti bagaimana penginjilan. Nggak mengerti bagaimana jangkau jiwa. Nggak ngerti doain orang sakit. Nggak ngerti ngusir setan. Mengerikan. Mengerikan. Jangan jadikan gereja rumah sakit. Gereja ini kapal perang. Gereja tempat di mana prajurit Tuhan, prajurit Kristus. Kan bukankah terminologi salah satunya Rasul Paulus menggambarkan kita sebagai prajurit yang tidak memusingkan hal-hal yang mau kita pakai, mau kita makan. Tapi yang paling penting adalah menyenangkan komandan kita. Sudah waktunya gereja berubah paradigma pelayanannya. Tidak lagi hanya cuma ngomongin orang-orang jemaat. Ya betul, perlu ada pengembalaan. Tapi tidak sampai di situ. Kita perlu melatih, kita perlu mendidik, kita perlu menegur, kita perlu mendisiplinkan. Supaya orang-orang yang datang kepada Kristus adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tidak hanya minta dilayani, tapi mereka pergi untuk melayani. Amin. Udah waktunya. Amanat agung sudah 2000 tahun lebih. Harus diselesaikan. Ya, waktunya udah makin dekat. Ya, persiapkan bagi umat, ya. Pemimpin-pemimpin wajib memikirkan dan bertindak demi mengupayakan supaya seluruh umat Tuhan berdaya guna, mengembangkan seluruh potensi, talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Inilah waktunya masuk dalam dimensi the Saint Movement, pergerakan orang-orang kudus dan pemuritan. Enggak lagi dibelai-belai, enggak lagi cuma dicukupkan kebutuhannya, tapi diajarkan untuk jadi berkat, untuk jadi teladan, untuk jadi orang yang menyampaikan kabar baik kepada sebanyak orang yang Tuhan akan panggil melalui kehidupannya. Saya dari lahir sudah Kristen, tapi baru sampai waktu kuliah saya ketemu seseorang yang mengingatkan saya betapa pentingnya sebagai orang Kristen dimuridkan. Saya ke gereja tiap hari Minggu, dibilang baik terus sama pendeta saya di depan pintu sebelum keluar. Oh, anak baik. Dia nggak tahu hari Senin sampai Sabtu saya anak setan. Dia nggak tahu saya pergi kemana, kehidupan saya seperti apa. Nggak ada yang negur saya. Tapi hari Minggu saya datang ke gereja bawa Alkitab, di depan pintu dibilang, oh anak baik. Anak Huta Barat kan? Udah waktunya gereja harus berubah. Gereja harus jadi suluh yang berapi. Gereja harus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kerohaniannya datang hari Minggu, tapi setiap hari kita akan menjadi terang Tuhan. Jadi berkat dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam kuliah. Orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Karena hidup kita benar, kita jujur, kita hidup kudus di dalam Tuhan. Tidak gampang terpengaruh dengan nilai-nilai dunia.
Ya, pergaulan kita jaga. Ingat, anak-anak muda terutama. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik. Ya, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tapi kalau kau tahu temanmu mengajak engkau ke pergaulan yang buruk, tinggalkan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang bisa kita sama-sama berdiri, sama-sama belajar, sama-sama menjadi berkat. Untuk apa kau disenangi oleh komunitasmu yang ngajak engkau berdosa, ngajak kau melakukan hal yang nggak benar, ngajak kau narkoba, ngajak kau kehidupan bebas, ngajak kau minum minuman keras. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan sebelum Tuhan Yesus datang. Jangan sampai kita didapati Tuhan waktu kita sedang santai-santai, berpesta pora, tidak mempersiapkan diri. Berbahagialah orang ketika Yesus datang didapati sedang bekerja di ladang Tuhan. Mumpung hari masih siang, bilang sama sebelahmu, mumpung hari masih siang. Kalau sudah malam, Tuhan sebagai mempelai laki-laki akan datang. Minyakmu kurang, selesai sudah, pintu tertutup. Nah, ada kesempatan lagi, mumpung masih siang. Bertobatlah. Amin. Terutama kalian yang anak-anak muda. Saya mungkin nggak tahu hidup saudara pribadi lepas pribadi lebih detail. Tuhan tahu. Kau tahu pergaulanmu. Kalau kau tahu, kau bangun hubungan sama seseorang, baik itu kalau yang sama laki-laki ataupun yang laki-laki sama perempuan, dan dia bukan orang beriman, dan kalaupun dia orang beriman justru membawa engkau, katanya dia Kristen, tapi membawa engkau menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, menjauh dari hal-hal yang rohani, menjauh dari perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan, tinggalkan orang itu. Kita harus mendekat sama orang yang satu visi dengan Tuhan. Saya agak keras untuk hal-hal ini, karena saya kasihan sama anak muda yang kehilangan visi. Nanti seperti Simpson, keliling-keliling dibutakan oleh ilah zaman ini, disiksa oleh musuhnya sampai mati. Halo, jangan sampai anak-anak muda di sini ketemu Delilah. Cantik parasnya, tapi borok di dalamnya, membawa engkau menjauh daripada Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab? Simpson tidak sadar roh Tuhan sudah meninggalkannya. Saudara tahu yang memberikan kita hidup ini roh, bukan fisik kita ini. Kau mungkin gagah, tampan, ganteng, pendidikan tinggi, tapi kalau kau ketemu sama orang-orang yang salah, rusak. Halo? Sudah banyak. Ada amin, saudara. Sudah buktinya. Kita nggak mau anak kita, generasi berikutnya mengalami hal yang sama. Kita harus mengalami yang namanya Saint Movement, pergerakan orang-orang kudus. Pemuritan, dipakai Tuhan menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Amin. Coba lihat wajah-wajah orang sebelah-sebelahmu. Tampangnya prajurit apa bukan? Dia orang yang siap nggak kalau Tuhan mau pakai dia? Yang ketiga, dikatakan bukalah jalan raya. Sudah saatnya paradigma gereja tentang pelayanan harus mengalami yang namanya redefinisi, restrukturisasi. Pelayanan yang sesungguhnya bukanlah di atas mimbar, bukan di atas panggung, bukan di alat-alat musik ini sebagai pemusik atau pemimpin pujian ataupun pembicara. Pelayanan yang sesungguhnya ada di marketplace, di luar sana. Di tempat kita bekerja, di tempat kita berbisnis, di lingkungan di luar sana, di marketplace.
Yesus lebih banyak di marketplace daripada di bait Allah. Makanya dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang bukan untuk orang bijak. Aku datang untuk para pendosa. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa? Makanya Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Amin. Jangan cuma bangga kalau melayani di mimbar, di tim pujian, di 4 tembok ini. Pelayanan sesungguhnya ada di marketplace sana. Bagaimana saudara berbisnis, bagaimana saudara bekerja, bagaimana saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, hidupmu bukan hanya orang Kristen, tapi hidupmu haruslah menjadi teladan. Kalau bisnis masih iri, dengki, saling sikut-sikutan, yang lebih mengerikan ada istilah jegal menjegal. Betul nggak Pak Krisnan? Tahu nggak jegal menjegal itu sudah ada dari sejak zaman nabi-nabi. Bahkan yang lebih mengerikan jegal menjegal itu ada dalam pelayanan. Siapa yang lakukan pertama kali? Dalam pelayanan murid Tuhan. Ada yang tahu nggak? Saudara baca nggak Injil? Ini murid paling dekat loh. Siapa murid Tuhan paling dekat? Yohanes, Petrus, Yakobus. Tahu nggak? Siapa yang pertama kali mau jegal orang dalam pelayanan? Yohanes. Saudara baca nanti kitab Lukas. Cerita anak yang ayan itu, yang katanya kerasukan sama roh, yang membawa dia kepada air, kepada api. Kan orang tuanya bilang gini sama Yesus, aku udah ngomong sama murid-muridmu untuk ngusir roh ini, tapi mereka tidak baca. Kata bahasa Palembangnya, tidak baca ngusirnya. Yesus bilang gini kan sama murid-muridnya, hai kamu angkatan yang kurang percaya. Berapa lama lagi aku harus berada bersama-sama dengan kamu? Berselang berapa perikop dari situ, Yohanes lihat ada orang yang bukan murid Tuhan ngusir setan. Lalu dia bilang apa sama Yesus? Aku cegah dia Tuhan. Guru, aku cegah itu orang untuk ngusir setan. Karena dia bukan dari golongan kita. Kata Tuhan, jangan kau cegah. Lihat, Yohanes mau nyegal pelayanan orang. Ngeri hari-hari ini. Di dalam gereja, bukannya sibuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Dalam pelayanan, malah saling jegal-menjegal. Itu di satu sisi. Yang di satu sisi malah yang ada pihak yang saling membanggakan. Siapa yang paling besar di antara kita? Siapa yang paling hebat gereja? Yang paling banyak pelayanannya? Apakah seperti itu tipikal kita sebagai orang Kristen? Sebagai murid Tuhan? Tidak seharusnya. Kita ini harusnya bersyukur masing-masing kita punya bagian di dalam Tuhan. Nggak usah iri dengan orang lain. Amin? Nggak usah iri. Kita harus jujur sama diri kita. Kalau kita lihat kelebihan orang lain, kenapa kita nggak belajar? Amin. Kepada orang yang lebih, kenapa kita nggak belajar? Kepada orang yang sama dengan kita, sama nih, sama-sama berfungsi dengan fungsi yang sama, kenapa nggak saling menopang? Kalau kita lihat orang yang masih di bawah kita, masih banyak hal yang perlu dia belajar, perlu dia diajarin, kenapa angkat dia supaya sama-sama maju di dalam pelayanan Tuhan. Jangan saling menjegal, jangan saling membanggakan diri. Nggak ada gunanya itu. Yang ada kita malah menjadi orang-orang yang seperti katak dalam tempurung. Nggak maju-maju, nggak bisa bekerja sama dengan banyak orang.
Saya 25 tahun pelayanan, saya menemukan banyak sekali orang sulit sekali diajak kerjasama, sama-sama orang Kristen, sama-sama hamba Tuhan. Sulit sekali diajak kerjasama. Karena apa? Karena hal yang tadi. Saling menjegal di satu sisi, yang di sisi lain saling banggakan diri dengan pelayanannya. Untuk apa sih dibanggakan pelayanan kita? Kebanggaan kita itu cuma Yesus Kristus. Jangan-jangan nanti kita ini termasuk bagian daripada golongan yang di Matius 7 itu. Ngomong sudah ngusir setan, sudah ngakukan ini demi nama Tuhan, lakukan ini, lakukan banyak hal ngomongnya sama Tuhan. Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Ngeri sekali itu kalau sampai Tuhan aku bilang gak kenal kamu. Kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Semua yang kita lakukan demi nama Tuhan, tapi tujuannya hanya untuk kepentingan diri kita. Ketenaran kita. Memperkaya diri untuk apa? Untuk apa? Mati kok cuma 1 kali 2 kok. Mau dimasukin apa harta kita? Pelayanan kita, kebanggaan kita yang kita sudah bangun. Mau dimasukin di lubang 1 kali 2 itu? Nggak mungkin. Aku lahir telanjang kata Ayub, pulang juga telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kita harusnya mewarisi sesuatu yang kekal kepada generasi berikutnya. Amin. Sesuatu yang membawa mereka memiliki iman yang akan memperkaya mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, bukalah jalan raya. Artinya gini, ini waktunya kita mengutus orang-orang terbaik dengan dukungan penuh di marketplace. Ya, terutama para pendoa syafaat. Saya ingatkan pendoa syafaat. Ada beberapa orang di sini pendoa syafaat. Halo, kita harus berjuang penuh mendukung setiap pelayanan orang-orang yang berdiri di marketplace, baik itu pengusaha, baik itu pekerja. Kita doakan mereka bahwa mereka sadar bahwa tempat di mana mereka berada, tempat mereka bekerja, tempat mereka bisnis, itu adalah ladang Tuhan. Itu kesempatan mereka mengembalakan umat-umat yang di luar kandang. Ada amin, saudara. Karena kesempatan ketemu Bani Kedar dan Debayot lebih banyak di marketplace, toh? Bukan di rumah Tuhan, bukan di gereja, bukan di 4 tembok. Halo? Ada amin? Ya. Jadi biarlah pelayanan-pelayanan di gereja, kalau kita buka pelayanan dengan paradigma yang baru, saya percaya bidang-bidang akan menjadi ladang Tuhan. Bidang-bidang pekerjaan, bisnis, sekolah menjadi ladang Tuhan. Ya. Saya percaya akan muncul pelayanan-pelayanan baru yang mungkin selama ini dianggap sebagai pelayanan, bukan sebagai pelayanan oleh pemimpin-pemimpin di banyak gereja. Ada amin, saudaraku. Mungkin belum dianggap pelayanan, tapi akan menjadi satu pelayanan yang baru, dengan cara yang baru. Saya nggak tahu, Tuhan punya ide kreativitas melampaui batas yang bisa kita pikirkan. Kalau Tuhan tiba-tiba kasih ide, halo, kreativitas untuk kita, tiba-tiba yang tadinya kita nggak kepikiran itu bisa jadi pelayanan, itu jadi pelayanan. Berapa tahun yang lalu, saya ingat ada satu jemaat di sini yang jago barista. Ingat nggak? Ingat ya sama beliau ya. Saya tanya sama ibu ini, Bu, bisa ngajarin nggak orang lain? Oh bisa, pastor. Mulai dari jemaat bisa. Makanya tempo hari kita bikin pelatihannya kan, dapat sertifikat lagi. Bayarnya murah lagi. Cuman bayar bahan kopinya aja dari berbagai negara kan, bahan kopinya, alatnya semua dari dia. Terus setelah jemaat saya pikir, aduh sayang kalau cuman jemaat. Saya punya komunitas hamba-hamba Tuhan yang setiap bulan ketemu, 150 hamba Tuhan, sudah 13 tahun komunitas ini.
Kami berjalan bersama-sama di kota ini. Saya tawarin sama teman-teman hamba Tuhan yang lain, mau nggak ada orang di jemaat ini, jemaat kami yang bisa ngajarin barista bagaimana bikin kopi yang enak dengan teknik yang benar, karena dia murid salah satu barista senior di negaranya. Oh mau, ada yang mau. Akhirnya apa? Banyak ibu-ibu dari bermacam-macam gereja dilayanin sama ibu ini. Ujungnya apa? Ada satu ibu-ibu, kebetulan beliau juga aktif di dalam pelayanan. Ya, kebetulan beliau juga owner salah satu perusahaan terbesar retail di Padang ini. Dia ngumpulin teman-temannya yang bukan orang percaya untuk ikut pelatihan ini. Ujungnya apa? Injil diberitakan. Dari nyeduh kopi kan akhirnya ngobrol. Halo? Ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang anak, namanya ibu-ibu. Tanya ibu-ibu, sehari butuh 7.000 kata enggak untuk dia ngomong? Kalau kurang dari itu, siap-siap bapak-bapak dibikin stres oleh mereka. Mereka akan ngoceh sepanjang hari. Karena dia butuh 7.000 kata untuk diungkapkan. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu banyak di rumah. Kalau dia nggak tersalurkan dengan temannya ataupun dengan komunitasnya. Jangan heran. Biasa baik itu. Karena kalau makin ditahan makin stres mereka. Ujungnya kita dewek yang susah. Nah mereka ngobrol. Dan ibu ini bilang, pastor terima kasih. Kami sangat diberkati oleh jemaat ini. Mudah-mudahan ini jadi suatu berkat bagi pelayanan di marketplace. Dari bikin kopi, tiba-tiba bisa jangkau jiwa. Banyak lagi ibu-ibu yang dijangkau jiwanya. Baik di komunitas, di sekolahnya. Dari jangkau jiwa, kepikiran bisnis kopi. Ibu ini, bikinlah dia sekarang bisnis kopi. Salah satu yang paling laris di Lemabang situ. Saya pernah mampir di situ. Lihat, wih ramai sekali ya anak-anak muda di sini. Wah saya bilang sama salah satu pengurus mallnya itu. Ini ladang ini. Kalian jangkau ini orang-orang. Anak muda semua. Waktu Piala Dunia kemarin sampai subuh katanya rame. Bayangin, dari satu kemampuan, talenta, Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya pelayanan yang baru seperti itu Tuhan akan buat. Amin? Ada amin saudaraku? Jangan batasi dirimu. Apa kebisaanmu? Mungkin kau bisa ngelukis, atau engkau bisa melakukan hal-hal yang kreativitas yang kebanyakan orang nggak bisa lakukan. Jadikan itu sebagai inspirasi untuk menginspirasi orang lain. Suatu saat akan mendengar Injil. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, singkirkan batu-batu. Masih nggak perumpamaan Yesus tentang menabur, seorang penabur? Benih ditabur di atas batu, tumbuhnya sebentar saja lalu mati. Batu-batu itu berbicara apa? Hal-hal yang menghalangi kita bertumbuh, menghalangi kita menjadi penghalang bagi kita untuk gereja bergerak dengan maksimal, menghalangi kita untuk mengalami kerjasama korporat secara global, menghalangi kita untuk bisa bergandengan tangan dengan gereja yang lain dan menjadi simpul jalannya Tuhan untuk jangkau jiwa-jiwa di kota ini. Tidak ada satu gereja yang terlalu hebat untuk menjangkau satu kota ini. Butuh gereja yang lain, butuh simpul yang lain. Petrus
Petrus kalau dia merasa dirinya hebat dengan perahunya, ketika dia dapat berkat dari Tuhan ikan itu, dan dia tidak panggil teman-temannya, tenggelam dia. Wong sudah dipanggil temannya aja hampir tenggelam dibilang oleh firman itu, betul? Percayalah, gereja yang ingin membesarkan namanya sendiri, yang ingin menampung jiwa-jiwa sebanyaknya untuk dirinya sendiri, tenggelam suatu saat. Saya bukan nakut-nakutin, tenggelam suatu saat. Saya tidak pernah ingin gereja ini menjadi terlalu besar sampai akhirnya terlalu banyak konflik di sini. Saya lebih rindu jemaat kita adalah prajurit. Ada orang yang siap diutus, pergi. Tuhan bilang apa? Pergi. Pergi. Rintis jemaat lagi. Jadi berkat di kota lain. Kalau kita terlalu besar, gemuk sendiri. Tubuh Kristus, saya mau kasih tahu. Kalau kita ini tubuh, bayangan kita tubuh ya. Tubuh Kristus, betul ya. Kalau kaki bengkak dewek, sak dewek, aneh enggak? Aneh enggak? Tangan besar dewe, aneh enggak? Kalau Popeye enggak apa-apa lah, Popeye ya. Popeye kan tangannya satu yang besar kan. Tapi kalau kita, sebaiknya tubuh itu proporsional. Semuanya sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Besarnya pun harus proporsional. Amin. Siapa yang percaya gereja Tuhan di kota ini akan bertumbuh bersama? Biarlah kita jadi contoh aja, jadi teladan. Ada berkat, ada pelayanan yang nggak bisa kita handle di daerah yang jauh dari jangkauan kita. Kenapa nggak kita cari gereja lain yang dekat di situ, layani. Percayalah, nggak akan kurang bagiannya kita. Yang menabur dan yang menuai sama-sama sukacita. Amin. Saya nggak pernah mau tuh gereja ini terlalu nanti ribuan, ya kalau dikasih Tuhan berarti kapasitas pemimpinnya harus lebih banyak dong. Kalau saya sendiri tiba-tiba yang saya harus pimpin leadernya cuma ada 10, jemaat 1000, gempor, cepat mati kayak. Percayalah. Kita mikir kita satu keluarga, dengan keluarga di kelompok sel aja ada 5-6 keluarga aja udah stresnya sudah gimana? Apalagi ribuan orang. Makanya pemimpinnya harus lebih banyak. Harus bangkit orang-orang yang jadi pemimpin. Kalau memang Tuhan kasih seperti itu, puji Tuhan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka seperti Gideon. 300 cuma orang yang percaya tapi maju berperang sama-sama. Taklukkan daerah-daerah musuh. Amin. Makanya kalau di pemuda, di youth, kita kan punya simbol 318. Itu anak-anak yang lahir di kemah Abraham. Orang-orang yang dilatih, dididik, berperang, dilatih untuk taat kepada pemimpinnya, dilatih untuk maju terus melawan musuh-musuh yang menawan saudara-saudara kita, dan kita akan memenangkan peperangan itu. 318. Tapi mereka tentara. Bahkan raja-raja Kadorlaomer sama 5 raja yang lain, mereka pun sampai nawarin harta untuk dapatkan anak-anak itu. Tapi Abraham bilang enggak. Jangan sampai aku bermegah karena harta-hartamu. Biarlah kita bermegah kepada orang-orang yang Tuhan tambahkan dalam bilangan kita, dan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Kita bersuka cita. Amin. Dan yang terakhir, tegakkan panji-panji. Saya percaya ketika lawatan Allah terjadi atas suatu kota, atas suatu bangsa, masalah utama yang sering terjadi adalah munculnya pihak-pihak yang mulai berusaha mendominasi, menguasai, mengklaim hal tersebut sebagai hasil usahanya. Itu sudah banyak terjadi.
Tuhan ingatkan bahwa hanya ada satu panji yang harus ditegakkan dan ditinggikan, yaitu Yesus Kristus. Saya mau mengingatkan kita semua, kalau Tuhan pakai kita dengan luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Kalaupun nanti gedung gereja kita bisa bangun sendiri, kalaupun kita bisa mengutus banyak orang dari kota ini, kalaupun kita bisa membangun satu pelayanan yang bersama-sama dengan beberapa gereja di kota ini untuk pelayanan misi, untuk pelayanan pencangkauan, untuk pelayanan penterjemahan, untuk apapun pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya percaya kita tidak akan mau menjadi gereja yang memonopoli. Kita tidak mau menjadi gereja yang meninggikan panji kita, city blessing. Tidak. Kita harus terus meninggikan nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Sudah terlalu banyak orang membanggakan pelayanannya, gembalanya, ininya yang sudah dibuat ini dibuat ini dibuat ini di kota ini. Biarlah kita, jemaat ini, kalaupun diberkati Tuhan menjadi besar, menjadi banyak, merintis kemana-mana, biarlah terus kita merendahkan hati dan mengatakan semua karena anugerah Tuhan. Ini cuma kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Kita harus percaya bahwa semua itu dari Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi Bapak Ibu, biarlah gerejanya menjadi satu generasi yang tanpa muka, tanpa nama, sehingga hanya Dia dan kerajaannya yang terkenal di seluruh bumi. Saya tutup di sini. Saya berdoa supaya renungan pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini, menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Dan biarlah kita membawa kebenaran firman Tuhan ini ke dalam keseluruhan kehidupan kita. Biarlah Tuhan mengubahkan kita. Biarlah Tuhan memakai kita. Kalau kita tahu hari-hari ini kita sedang lalai mempersiapkan diri, mari kita bertobat. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita jadi 5 gadis bodoh. Kita mau jadi 5 gadis bijaksana. Mempersiapkan minyak kita, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, ada satu pujian yang hari-hari ini saya sering nyanyikan sendiri. Saudara, dalam hidup ini kita banyak pilihan ya. Kita mau memilih apa, kita mau melakukan apa, kita mau merencanakan apa. Tapi kita harus percaya dalam segala rencana kita, rancangan Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Hanya Engkau ku memilih. Terima kasih Tuhan.